Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Saputri, NIM 1980803102005 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya dari kelompok 4 akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis dari akuntansi transaksi mudharabah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari akuntansi transaksi mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu artinya berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha atau berdagang. Sedangkan secara istilah, mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungannya yang dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang telah mereka buat. Berdasarkan PSAK 105, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana yang bertindak sebagai pengelola, dan keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akuntansi mudharabah merupakan aktivitas mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan, dan hal-hal yang dicatat adalah transaksi berupa pembiayaan yang masuk dan keluar dari kegiatan mudharabah tersebut yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak-pihak produksi. Dalam mudharabah, unsur terpenting adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan itu penting karena dalam akad mudharabah, pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang sedang dibiayai dengan dana miliknya sendiri. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang sudah mereka buat dalam bentuk kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam mendirikan suatu usaha tertentu untuk saling menguntungkan, di mana besarnya proporsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama yang sudah dibuat. Yang kedua yaitu jenis-jenis dari akuntansi transaksi mudharabah. Di sini jenis-jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, mudharabah muqayyadah, 2. mudharabah mutlaqah, 3. mudharabah mustarakah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, objek investasi atau sektor usaha. Berdasarkan PSAK 105 mudharabah paragraf 7,
Batasan tersebut bisa berupa 1. Tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya. 2. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa adanya penjamin atau jaminan. Apabila pengelola dana tersebut bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang sudah ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Dalam praktik perbankan, mudharabah muqayyadah terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah executing dan mudharabah muqayyadah selling. Pada mudharabah muqayyadah executing, Bank Syariah sebagai pengelola menerima dana dan pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Akan tetapi, Bank Syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak menjadi pengelola dana tersebut. Sementara itu, pada mudharabah muqayyadah selling, Bank Syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan menjadi pengelola dana tersebut. Adalah mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya batasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang sudah diinvestasikan. Dalam perbankan syariah, kontrak mudharabah mutlaqah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank sebagai pengelola yang akan mengkontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Sedangkan pada investasi mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dananya pada pihak lain yang memerlukan dana tersebut untuk keperluan usahanya. Mudharabah mutlaqah biasanya juga disebut dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat. Yang ketiga adalah mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan 100% modal dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola ikut menambahkan modalnya dalam usaha tersebut. Kemudian, akadnya disebut dengan mudharabah mustarakah, yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan mustarakah. Ketentuan bagi hasil untuk akad ini berdasarkan PSAK 105 dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 1. Hasil investasi dibagi di antara pengelola dana sebagai mudharib dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana
sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kedua, bagi hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mudarib dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.